Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Udah lama Riz kita nggak ngobrolin komik superhero. komik superhero, terutama Nah, komik superhero Amrik ya. film superhero juga. Abis ini kan ada The Marvels. Ya, oke. apa kita harus nonton? Harusnya sih harus. Oke, kali ini kita akan ngobrolin agak berat ya. Jadi bear with us. Ini obrolan spesial juga dan tercetus tiba-tiba tidak ada rencana ngobrolin ini. Tiba-tiba kita pengen ngobrolin, triggernya adalah ini. Ghost Machine. Ghost Machine. Nah, jadi di panel Comic Con tanggal 13 Oktober kemarin diumumin bahwa beberapa talent DC Comics, hengkang dari DC Comics bikin IP namanya Ghost Machine dinaungi oleh Image. Oke. Nah, talent-talentnya itu adalah Geoff Johns, Gary Frank, Brian Hitch, Jason Fabok, Lemon Maggi, Francis Manapul, Brad Meltzer, Peter Tomasi sama Michael Scott. Nama-namanya kalau yang udah ngikutin komik Amerika sangat familiar, tapi kalau yang nonton doang mungkin familiarnya sama Geoff Johns doang ya. Terpaparnya sama Geoff Johns. Tapi mungkin. kita kan pembaca. Jadi mereka semua itu satu yang aku nggak notice tuh cuman yang Michael Scott, Mas. Yang ini. Oh iya, mungkin aku nggak. Aku malah justru lebih sedikit dari kamu, Riz. Kayak Gary Frank ini komik artis, Superman dia jelas nggak ada. Brian Hitch kita kenal dia dari Ultimate ya. Ultimate itu. Geoff Johns jelas arsitek DC. Brad Meltzer itu Identity Crisis, penulis novel juga. Dia novel basicnya. Peter Tomasi ini aku tahu namanya tapi aku nggak ingat. Tomasi itu Batman-nya bagus, Superman dua-duanya bagus. Paling bagus dia Super Sons dan ketika Super Sons, Action Comics dan Superman. Yang kemudian digantikan Bendis. Why DC? Why ini kutukan kalian goblok banget. Oke. Mending pertahanin Tomasi deh buat nulis Superman, tidak akan acak-acak seperti sekarang. Oke. Nah, ini tuh jadi marah. Ini tuh kemudian obrolanku sama Daris tuh melebar lompat ke arah bagaimana dulu kejadian karena nyebut Image komik, terus kemudian aku bilang sama Daris bahwa satu-satunya orang yang paling konsisten di Image komik dari awal sampai sekarang kan adalah Todd McFarlane. Todd McFarlane ini sejarahnya banyak, pencapaiannya banyak, rekornya banyak. Tapi kemudian dia sangat suksesnya juga di lini McFarlane Toys-nya dia kan gitu. Nah, Image komik ini juga terbentuknya unik di tahun 92 di mana pada saat itu ada 7 komik artis yang pendobrak melakukan gerakan tertentu. Kalau nggak salah itu mereka lakukan itu adalah kreator owned karakter. Itu kan yang sebelum itu kita jelasin dulu deh. Praktek penulis kreator pembuatan komik di Amerika dan Jepang bedanya apa? Di Jepang mangaka itu punya hak untuk titik tertentu kalau udah dan sangat dihargai sama editor sekecil apapun kamu sebagai mangaka ya. Nah, ketika udah sampai titik tertentu kamu udah penjualan sampai sekian tuh mereka malah punya share, Mas. Jadi berhak untuk dapat share revenue dari lini lain selain komik. Iya, karakter yang muncul di platform atau media lain, bentuk lain. Kalau belum sampai batas penjualan tertentu, mereka cuma dapat beli putusnya. Jadi kayak di hire as profesional aja. Bukan. Jadi aku ini Jepang ya? Ini Jepang. Ya. Aku mau bikin komikmu tak bikinin anime ya, nanti kamu dapatnya sekian. Oke. Nah, kalau udah sampai batas sharing itu, nanti kamu dapat share sekian persen dari gitu loh. Nah, Amerika itu beli putus. Ya, Amerika itu sejak zaman dulu banyak penerbit, sejarahnya lama kita nggak nyeritain dari yang dulu banget, tapi anggaplah DC Marvel dan kemudian penerbit-penerbit lain yang ngikutin DC Marvel itu murni bahwa Daris kusewa sebagai penulis untuk nulis komik Superman 12 edisi bayarannya sekian. Udah. Di komik Superman yang ditulis Daris itu menciptakan karakter-karakter baru, baik itu protagonis. Kenapa atau Batman sih? Nah, nanti aku. Oke. Baik itu protagonis. Kan aku pakai Batman, Mas. Baik itu karakter protagonis ataupun antagonis gitu. Karakter yang diciptakan atau di-create sama Daris itu masuknya ke
penerbit, masuknya ke label, masuknya ke DC ibaratnya gitu. Dan itu berlaku juga buat Marvel dan yang lainnya. Semua. Gitu. Jadi sampai adanya Image ya. Sampai adanya Image komik gitu. Jadi gimana nih caranya orang kita nge-create Len Wein itu kan meng-create Wolverine. Dan Wolverine-nya tuh sangat terkenal. Di lini platform atau media lain merchandising itu juga sangat terkenal dan tingkat penjualannya tinggi banget Wolverine. Tapi ya Len Wein ya udah created by Len Wein. Ya itu aja. Created by kreatornya itu pun ditulis ada sejarahnya. Tapi kita nggak nanti dulu. Kita nggak ngobrolin itu. Obrolin. Itu jauh lebih lama lagi nanti. Jadi kemudian 7 orang komik artis ini ngerasa nggak bisa kayak gini. Bener. Ini nggak bisa kayak gini gitu. Karena mungkin mereka ngelihat Jepang kayak gitu Mas ya. Mungkin kita nggak ngerti ya. Tapi yang jelas creator owned comic ini beneran ngadopsi sistemnya Jepang yang kamu masih dapat loh, walaupun kamu udah nggak nulis ini, kalau kamu nyiptain karakternya, ketika nanti karaktermu ditulis sama orang lain, pada kasus ini salah satunya adalah Invincible, kamu masih dapat, kamu dapat persenan lah kasarnya. Seberapa kecil pun tapi dapat. Iya, ya itu kan tergantung perjanjiannya. Ya. Tapi semangatnya adalah agar kreator komik itu punya legasi, bukan mereka bukan cuma pekerja, karena kita tuh kreator loh. Kreator itu menciptakan sesuatu dari buah pikiran kita, darah kita, IP kita. Betul. Nah kalau dikasihkan publisher kemudian kita nggak dapat apa-apa lagi, ya kita sih emang udah dibayar ya. Terus tapi kemudian masa ya nggak dapat apa-apa lagi? Ya. Itu semangatnya itu. Jadi kemudian 7 orang ini bersepakat, yuk bikin bareng-bareng. Kebetulan 7 orang ini memang di tahun awal 90-an atau akhir 80-an sampai bikin Image ini memang sangat populer. Wah, gila popularitasnya nggak main-main. Todd McFarlane itu dikenal mengubah Spider-Man yang tadinya karakter superhero menjadi karakter superhero dengan gestur laba-laba. Itu Todd McFarlane. Venom itu kan di dia. Venom itu. Jim Lee itu bikin X-Men ya pada saat itu ya. Terjual jutaan kopi, itu keberhasilannya luar. Dan itu menurutku lini X-Men terbaik ya menurutku. Yang kemudian menurutku karena kemudian itu dijadikan animated kan. Ya. Aku seneng tim itu. Ya. Emang aku seneng tim itu. Dan gitu. itu Jim Lee ya. Dan itu Jim Lee. Kalau aku susah bacanya karena jadul. Emang sih. Ya, jadi memang bukan berarti apa ya. Ini kan kita beda-beda umur, beda selera aja. Jadi itu luar biasa. Terus kemudian ada Rob Liefeld juga, terus ada Erik Larsen, terus beberapa masih stay di Image Comics, beberapa sudah tidak. Karena memang membuat kreator owner itu ternyata ribet. Dan mereka ini semua pada saat itu superstar, sehingga 7 superstar kumpul jadi satu nggak akan lama memang. Karena pasti terjadi friksi segala macam. Egonya gede banget. Bahkan sampai sekarang menurutku Image itu juga bagus iya. Tapi apakah bisa mendobrak hierarki. Salah satunya hierarki, yang kedua adalah tradisi seperti itu. Ternyata memang susah. Artinya Marvel DC tetap nggak berubah. Sampai sekarang mereka masih begitu. Masih nggak, siapapun bikin apa di sana ya nggak jadi. Ya nggak jadi siapa-siapa. Nggak jadi punyanya. Kalian cuma dapat kredit doang. Yes. Nggak dapat apa-apa. Makanya kemudian pas di film-film itu kan jadi banyak friksi ya. Ini karakter buatanku aku malah nggak dapat undangan minimal begitu ya. Betul sekali. Minimal nggak dapat undangan. Tapi Todd McFarlane ini kan kemudian sadar ya bahwa lini kita itu nggak cuma di komik nih, itu dia. Kemudian dia ngerambah, Image itu ngerambahnya kemana-mana. Sebagai pebisnis emang jago. Itu dia, McFarlane kalau dibandingkan dengan Jim Lee yang sudah lama tidak di. Dan Jim Lee kembali ke DC. Jim Lee kan kembali di DC, tapi jadi President of DC Comics ya. Tapi kan kalau kita lihat timelinenya, Jim Lee keluar karena kalau kayak gini caranya aku bikin publisher sendiri. Dia bikin Wildstorm, dia nyiptain bukan Wildcats, Wildsiders. Wildcats, bukan Wildsiders, Wildcats yang ada Grifter di dalamnya, itu punyanya. Dan itu dijual ke DC. Nah, ternyata perbedaan mendasarnya yang Daris bilang tadi, emang McFarlane ini jago jualan. Iya. Kalau ditanya gambarnya McFarlane yang mana, mungkin anak-anak banyak yang nggak tahu juga atau banyak yang nggak peduli. Tapi Jim Lee emang jago berkarya. Jim Lee emang jago gambar. Kalau kita ngelihat gambar Batman-nya Jim Lee itu kita udah ini Batman nih.
gambarnya Mas Ardian Syaf yang kita review tempo hari komik Islam itu Jim Lee, karena Mas Ardian Syaf suka Jim Lee. Jim Lee banget gambarnya. Hampir semua komik artis di generasinya beliau itu akan kiblatnya Jim Lee. Betul. Dan nggak salah. Emang sebagus itu. Emang sehebat itu. Jim Lee itu penjualan komiknya kalau namanya dia dipasang udah tinggi varian banget. Cover udah Jim Lee yang bikin, itu sold out pasti mutlak. Betul. Itu. Terus kalau ngomong varian cover nanti aku akan maksa Daris untuk bikin konten sendiri tentang Michael Turner, tapi nanti. Oke. Gitu. Jadi itu juga sejarah orang udah meninggal, tapi itu sejarah yang luar biasa. Nah, balik lagi ke arah McFarlane, orangnya jago banget jualan, bisnis ya. Jago banget bisnis. Dia menelurkan McFarlane Toys, itu juga luar biasa hebat. Sekarang lagi gede banget lah McFarlane Toys, lini DC-nya kata anak-anak toys tuh emang laku banget, emang bagus banget karena basically mungkin bentuk-bentukan gambarnya McFarlane tuh kalau dijadiin creature bagus kali ya. Emang oke. Aku sendiri nggak suka Spawn. Aku nggak suka Spawn. Emang nggak seneng aja. Secara wujud aku seneng, secara kemampuan aku seneng. Cuma yang nggak ini aja nggak bener-bener. Aku juga nggak cocok, Mas. Nggak cocok. Lebih tepatnya nggak cocok. Aku juga nggak cocok sama Spawn. Tapi Todd McFarlane itu nyampe di otakku. Iya. Baru aku sadar sekian tahun kemudian mainan dengan lini McFarlane yang kemudian ada banyak sekali itu. Aku baru sadar ini McFarlane itu toh. Oh, yang itu toh gitu. Iya, aku baru sadar. Oke. Kalau enggak akan sadar. Iya. Dan itu salah satu sumber penghasilannya Image. Image, betul. Nah, karena itulah Image masih bisa bereksplorasi terhadap berbagai macam jenis komik. Ya. Karena untuk menumbangkan dua besar ini, minimal secara kualitas bagus komiknya. Tapi secara penjualan masih susah. Karena membentuk fanbase baru tuh susahnya minta ampun. Tetap laku. Tapi harus suplemennya. Benar. Mindset kolektor pembaca Amerika itu udah condong superhero. Yes. Jadi untuk mengubah mindset itu kan memang butuh waktu lama dan kayaknya McFarlane tuh siap bertarung selama yang dia bisa. Gitu. Nah itu yang tuh bagus. Komik-komik Image bagus. Oke. Jadi orang yang bilang komik barat tuh hanya superhero, enggak. Kalian memang kurang referensi aja. Iya. Nah kemudian ada lininya Image juga ada Top Cow, di mana itu yang megang adalah Mark Silvestri. Kita kenal, kemudian di dalam Top Cow itu kita kenal si Witchblade, ada turunannya lagi ada Darkness gitu. Dan itu sempat crossover sama DC. Iya. Komiknya sempat diterbitin di Indonesia. Betul. Nggak tamat gitu. Jadi ini orang-orangnya memang luar biasa. Secara kreator karena semangatnya adalah kreator on komik. Tapi sekali lagi memberi fans baru butuh waktu lama untuk mereka bisa loyal sama judulnya dan itu yang masih diperjuangkan sama mereka. Aku sukanya adalah keberanian untuk menamatkan. Iya sih. Iya. Artinya setidaknya Witchblade itu selesai saga ya udah selesai. Kemudian Darkness juga begitu, nanti mulai lagi nggak berkepanjangan terus lah kayak gitu. Nah, itu kan yang apa ya? Itu kan sebenarnya buatku tuh blunder juga nggak blunder dari DC dan Marvel itu kan komiknya tidak akan pernah selesai sampai kapanpun kan? Iya. Sampai kapanpun. Ya nggak gimana ya, mau dibilang itu udah jadi bukan habit ya, budayanya aja, budaya di DC sama Marvel. Saking tuanya mereka, saking lamanya mereka berproses, ya udah emang nggak bisa di utak-atik lagi aja. Nah, Image ini juga secara karakter, secara keberadaan komik sekali lagi kadang nempel. Iya. Kayak di timeline lah, kadang lewat, kadang nggak lewat gitu. Jadi kita kayak apa sih? Sekarang yang paling banyak diobrolin kan itu ya tetap salah satunya Invisible ya, karena ada animasi dan itu tamat. Betul. Betul. Itu aku yang sangat suka. Robert Kirkman juga di Image-nya juga punya posisi direktoral juga ya gitu. Makanya dia megang dia kreasinya adalah Invincible sama The Walking Dead. Ya, itu sumber salah satu ya termasuk sumber pendapatan besar juga buat Image sih gitu. Jadi ya menarik sih, orang tuh kalau dikasih
ruang bahwa ini karakternya tetap punyamu gitu, mungkin loyalitasnya juga akan stick karena di dia situ. dapat revenue juga, jadi nggak karena orang berkreasi itu kan salahnya dia pengen dapat minimal passive income ya, sedikit banyak ya. Kalau ada yang kreasi di mana gimana nggak harus genjot terus lah. Nggak harus genjot terus ya, karena bensin berkreasi itu capek. Karena itulah yang kusebut tadi 8 orang 9 tadi. 9 orang DC yang dibajak Image ini. Mereka emang sudah waktunya istirahat dari DC. Karena sudah bertahun-tahun. Geoff Johns tuh udahlah semuanya bagus. Tapi belakangan emang decline ya. Three Jokers, habis itu Doomsday Clock itu nggak pay off. Ini kok gini doang sih gitu. Nah, karena emang secara kreativitas dia udah mentok menurut kami ya. Udah mentok di DC. Jadi dengan dia ke Image ini mungkin kita akan bisa dapat kreasi-kreasi barunya yang mungkin lebih fresh, dan aku sangat yakin Johns akan kembali ke DC. Minimal Johns karena kecintaannya dia terhadap karakter-karakter DC itu tidak bisa dibantah. Betul. Dan memang udah jelas ada banyak judul di DC yang sangat bagus. Dipenai sama dia. Iya, sangat bagus. Ya itu tadi kan kalau Daris bilang akhirnya Jim Lee kembali lagi ke DC, ya Geoff Johns juga begitu. Melanjutkan Jim Lee tadi, dia bikin Wildstorm. Ternyata Jim Lee sadar, bukan tahu. Akhirnya dia sadar bahwa berkreasi, gambar, bikin karakter, bercerita, itu dua hal yang sangat berbeda dari jualan, dari berbisnis. Akhirnya dia tuh ngaku bahwa aku nggak sanggup ngurusin Wildstorm. Wildstormnya dijual ke DC. Dan dia jadi... Ya, dia jadi presidennya tetap, tapi Wildstormnya jadi anak perusahaannya DC. Hanya karena dia pengen tetap gambar gitu, dan dia menikmati itu. Dan seniman aja sih. Dan emang DC kayaknya ya emang harusnya kayak gini kata DC. Ya udah, akhirnya ya udah. Dimana sebenarnya karakter-karakter ciptaannya si Jim Lee di dalam Wildstorm juga ya tetap created by dia, tapi kayaknya Jim Lee udah berdamai di mana ya udah terserah lah gitu. Orang sekarang orang ingat Batman, dia ingatnya Jim Lee gitu. Jadi ya Jim Lee udah tua juga sih. Ya udah tua banget sih. Ya, gitu. Jadi belum setua itu tapi. Belum, iya. Kayaknya ya. Udah tua tapi belum setua itu. Belum kayak terakhir kali kita ngelihat Stanley lah. Enggak belum segitu. jauh. Kayak gitu. Nah itu sih. Jadi yang asik kan, ini kita harus bahas Stanley juga sih. Tapi yang asik. Aku baru batin mas. Tapi yang asik kan kayak Stanley ya. Udah dia yang mimpin, dia nge-create, dia. Stanley itu one of a kind ya. Dia whole package-nya tuh dia dapat lah dia gitu. Tapi dia juga punya banyak kekurangan yang nggak banyak orang expose. Mungkin kapan-kapan kita bicarain. Betul sekali. Nah itu sih, jadi dimulai. Jadi ini apaan sih kontennya ini? Ngomongin Image nggak juga? Nggak juga. Judul kita belum tahu apa, thumbnail kita juga belum tahu apa. Tapi yang jelas mungkin benang merahnya adalah pendobrak kali ya, Riz. Jadi tahun 92 ada, terus kemudian tahun ini ada gitu. Kita juga mungkin nanti konten lagi tentang Mark Millar, di mana dia punya Millar World gitu. Itu orang jenius banget emang. Nggak punya penerbitan, tapi dia punya IP Millar World gitu. Itu. Kita menemuinya di berbagai platform. Kapan-kapan gitu. Ya. Itu aja kali ya. Oke, itu aja. Yes. Oke, mungkin yang punya pengalaman terhadap Image Comic, Mas aku tuh emang dari dulu ngikutinnya cuman Image gitu. Wah, ya. Gak yakin sih aku. Tapi gak yakin ada yang seperti itu, tapi coba aja. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Selain konten-konten spesial kayak gini yang jarang, kita tetap ada konten-konten soal komik, soal anime, soal One Piece, dan ada tokusatsu tentunya, dan komik lokal. Yes. Oke, thank you. Ya, buat yang nungguin konten spesial kami Seinen versus Shonen juga, ya itu ditunggu aja. Kayaknya rilisnya itu duluan dibanding ini deh. Mungkin sih. Oke, sampai ketemu. Bye.